eh, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu permasalahan yang sangat penting yang merupakan senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan doa silahul mukmin? Doa adalah senjata seorang mukmin karena itu adalah tumpuan utama seorang mukmin. Bukan sebagaimana yang dipahami berusaha dulu baru berdoa. Enggak, kita berdoa dulu baru berusaha ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan doa nomor dua. Doa adalah yang pertama. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat senjata kita. Oleh karenanya di antara kesalahan adalah mengenyampingkan doa. Ya, memandang doa adalah sebab yang tidak kuat padahal dia adalah sebab yang terkuat. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Atahza bid-du'a wa tasdarihi, fama tadri bima sana'ad du'a, sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qida'u." Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apakah kau meremehkan doa dan kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya. Tidak akan salah. Ya, tetapi dia ada waktunya dan waktunya akan selesai. Artinya seorang berdoa, suatu saat akan dikabulkan doanya. Dan doa bisa melakukan banyak keajaiban di luar nalar seseorang. Ya. Oleh karenanya sekali lagi kita sedang berbicara tentang silahul mukmin, senjata seorang mukmin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah yang agung, bahkan bisa dikatakan ibadah yang teragung. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya namanya haji memiliki banyak kegiatan. Haji itu ada bukan cuma wukuf di padang Arafah, ada sa'i, ada tawaf, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya. Banyak kegiatan, ada ihram, ya, ada tahallul. Tetapi Nabi mengkhususkan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah untuk menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Demikian juga ketika Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang lemah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Artinya apa? Benar-benar doa itu, dalam doa benar-benar nampak bukti seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang jika sedang berdoa, dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia minta kepada Allah, dia mengakui dia seorang hamba, dia minta kepada Tuhannya. Situlah benar-benar terlihat dia sebagai hamba yang sedang memperbudak dirinya kepada Rabbul Alamin. Ya, yang terkadang itu tidak terlihat ketika seorang baca Quran, ketika seorang sedang puasa misalnya, ya. Tetapi ketika dia sedang meminta, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, minta kepada Rabbul Alamin, benar-benar bukti bahwasanya dia adalah seorang hamba. Makanya Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Karenanya syirik yang paling berbahaya adalah syirik fid du'a, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat, ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hambanya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, ya. Maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin kasih mukadimah bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berkata, "Berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, ya, maka aku akan masukkan dalam neraka yang hina, ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Orang tidak mau berdoa, Allah benci kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab minhu." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah benci kepadanya. Sebaliknya orang yang sering meminta kepada Allah,
maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Doa yang paling mulia. Karenanya orang yang paling banyak berdoa dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa. Semakin seorang merendahkan dirinya kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin tinggi. Ini kaidah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semakin seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling kuat berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam kegiatannya selalu diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati buku-buku doa, banyak sekali doa, ya. Bahkan Nabi kadang mencontohkan dalam satu kegiatan doanya bermacam-macam, ya. Doa sujud saja bermacam-macam, doa rukuk bermacam-macam, ya. Misalnya doa istiftah bermacam-macam, ya. Kemudian juga misalnya banyak, ya, Rasulullah contohkan doa-doa yang menunjukkan beliau suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa ketergantungan kepada Allah sangat tinggi. Tidak ada contoh yang paling indah seperti contoh ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah Nabi melakukan haji wada, maka Nabi SAW berdoa dari sejak solat zuhur dan asar, yaitu Rasulullah jamak takdim, solat zuhur asar. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sampai maghrib, mungkin 6 jam, mungkin 5 jam. Berdoa di bawah terik matahari, mengadakan kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tali kekang untanya satu terjatuh, Rasulullah SAW memegang tali kekang untanya dengan tangan satunya, dan tangan satu tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dialah orang yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia yang Allah pernah bersumpah dengan umurnya, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang pernah naik sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan waktu yang panjang dengan penuh tadarru'. Dan tidak semua orang bisa demikian. Saya beberapa kali haji bersama para masyayikh atau para ulama. Subhanallah, ketika waktu wukuf mereka berdoa. Mereka menangis lama. Saya juga heran, subhanallah. Tidak semua orang bisa demikian. Kita berdoa mungkin kalau musim haji, kita berdoa 10 menit selesai, bingung minta apa lagi, ya. Kayaknya sudah selesai, kayaknya kebutuhan kita sudah tercukupi. 10 menit bingung minta apa lagi, ya. Mereka sampai berjam-jam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjam-jam, ya. Mengangkat kedua tangan sambil menangis, luar biasa, ya. Kita iri melihat kondisi mereka yang luar biasa, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah senjata seorang mukmin, dan siapa yang berdoa maka dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung. Semakin sering dia berdoa, semakin tinggi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk kita minta, semakin sering kita semakin hina di hadapan Dia. Lama-lama Dia merendahkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, maka semakin sayang kepada hamba yang meminta. Karenanya Nabi mengajarkan kita untuk meminta dalam segala hal. Sampai dalam satu hadis disebutkan, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syirakan alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian berdoa kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya, meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Sampai sebagian salaf mengatakan, ada di antara mereka, aku berdoa kepada Allah sampai memintakan garam buat makananku, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, ketika dia lapar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas. Ya. Thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa alaihissalam ketika dia lapar, dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan darimu. Kata para ahli tafsir, para sahabat, Nabi Musa minta makan. Sebagian mengatakan Nabi Musa minta, ya Allah berikanlah aku roti. Dia lapar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang kasih caranya bagaimana, apakah dia kerja, apakah ada yang undang, ada. Dan ternyata setelah itu benar, ada seorang wanita datang mengundang dia untuk makan di rumah bapaknya, sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas.
Baik, ini mukadimah menjelaskan tentang bagaimana agungnya berdoa. Ya. Doa adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Seorang semakin banyak berdoa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara tentang adab-adab berdoa. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama, adab berdoa. Kemudian yang kedua, sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, penghalang dikabulkannya doa. Yang kelima, waktu-waktu mustajab. Ini semua berkaitan dengan pengabulan doa. Saya ulangi, yang pertama adab dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, penghalang dikabulkannya doa. Dan yang keempat adalah waktu dikabulkannya doa. Taib, para jamaah Majelis Taklim Al-Khansa Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan pertama adalah tentang adab berdoa. Adab berdoa ya. Adab berdoa banyak ya. Adab berdoa banyak. Di antaranya yang pertama adalah kita berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doa ikhlas kepada Allah, bukan untuk riya. Apakah kita doa bisa riya? Bisa. Contoh seorang imam yang berdoa dalam kunut dengan suaranya, dengan tangisannya, dia bisa saja riya. Bisa saja untuk menunjukkan seakan-akan dia doanya khusyuk, atau doa di depan orang sambil menangis. Bisa saja riya, ya. Ya. Jadi doa ikhlas, doa itu ibadah. Atau bergaya di depan Ka'bah, kemudian foto, itu kan doa juga, tapi belum tentu ikhlas. Ya. Pura-pura begini, kemudian difoto. Jadi doa adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Seorang berdoa, kalian tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa harus ikhlas. Ya. Karena seorang terkadang ya kita namanya riya itu bisa masuk kapan saja. Doa disajak-sajakkan, doa dibuat indah, kayak membaca puisi misalnya. Ya, kita tidak nuduh orang, tapi kita bicara tentang diri kita. Kita doa ikhlas. Ya. Makanya di antara bentuk keikhlasan kita berdoa dengan suara yang lirih. Tidak perlu orang tahu dengar, tapi Allah Maha mendengar, kita dengar, dan Allah Maha mendengar. Ini yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta ya. Kita kalau minta sesuatu kita sesuai dengan nama Allah. Misalnya kita minta anugerah, kita bilang innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Seperti doanya Nabi Sulaiman. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan, kekuasaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kekuasaan seperti itu. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah ya. Ya, misalnya kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Wa innaka khairur raziqin wa anta khairur raziqin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Anta Razzaq, engkau Maha Pemberi rezeki. Kita minta rezeki. Kita minta nama sesuai dengan nama Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan nama-nama terindah tersebut. Nah, ini harus kita pelajari makna-makna nama-nama Allah. Seperti kita mengatakan ya Allah, usturni ustur aurati, ya sittir. Ya sittir, wahai zat yang menutup, Maha menutup, tutuplah auratku misalnya. Yang kita minta kepada Allah ya. Jangan sampai aurat kita terbuka di dunia apalagi di akhirat. Sungguh kita malu jika aib-aib kita dibongkar ya. Allahumma ustur aurati wa amin rawati, ya Allah tutuplah auratku dan tenangkanlah jiwaku ya. Ya sittir, wahai Maha menutup aib, wahai Maha yang menutup aib. Intinya kita berdoa dengan nama-nama yang sesuai dengan permohonan kita ya. Kalau kita berdoa agar Allah menghancurkan musuh, kita bilang ya Qawi, ya Aziz, ya Qahhar, wahai yang Maha kuat, wahai yang Maha perkasa, wahai yang Maha menguasai ya. Kita berdoa, intinya kita menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Dan ini perlu belajar tentang nama-nama Allah. Tapi kalau kita nggak tahu karena kita kurang belajar, kita yang mudah aja kita bilang Rabbi, Rabbana, Allahumma, cukup. Ya, kalau seorang tidak pandai mengetahui nama-nama Allah secara detail,
maka dia cukup mengatakan Rabbana atau ya Rabbi, Allahumma. Ini insyaallah sudah cukup. Karena banyak juga doa-doa para anbiya, para nabi, mereka dengan Rabbana atau Rabbi. Ya, karena kalau perkataan Rabbku, Tuhanku, ini sudah mencakup banyak hal ya. Tapi kalau orang bisa berdoa dengan lebih spesifik, itu lebih baik. Spesifik lebih baik. Kemudian di antara adab dalam berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, apalagi di muka sebelum tadi menyebut nama Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada doa-doa Nabi demikian memuji Allah dalam banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi berdoa, Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu. Anta malikus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Antal haqqu wa wa'dukal haqq. Dalam doa yang panjang Rasulullah berdoa, ya Allah, sungguhnya Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya Allah, Engkau adalah penguasa alam semesta. Ya Allah, Engkau adalah pengurus alam semesta. Engkau adalah Maha benar. Janjimu benar. Puji. Rasulullah muji, baru kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contoh dalam doa-doa zikir pagi petang ya, seperti Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, wa naktarifa ana fi su'an aw jurra ila muslim. Seperti doa pagi petang ya, dibuka dengan pujian kepada Allah. Allahumma fatiras, ya Allah, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Alimul ghaib wasyahada, yang mengetahui sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma fatis samawati alimul ghaib wasyahada. Rabb kulli syai'in malika. Engkau adalah pencipta segala sesuatu dan Engkau yang menguasai segala sesuatu. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini contoh kita memuji Allah sebelum kita meminta. Ya. Contoh seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang berani berbicara di hari tersebut. Yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian lagi, hanya kepada Engkau lah kami mohon. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah kami beribadah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebelum kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah jalan yang lurus, kita kasih mukaddimah dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan 4 pujian baru kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh bahwasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Kalau kita tidak pandai memuji Allah dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bicara bahasa Indonesia apa? Ya Allah, Engkau Tuhanku. Engkau penciptaku, Engkau yang memuliakan aku, Engkau yang beri rezeki kepadaku, ya, Engkau yang menghidupkan aku, ya, Engkau yang beri petunjuk kepadaku. Kita puji dengan bahasa Indonesia, enggak ada masalah. Terus kita puji-puji sampai benar-benar kita terenyuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai kita terenyuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, ketika dia memberi syafaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Kemudian yuftah alayya mahamid, maka dibukakanlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian yang Nabi tujukan kepada Allah. Nabi muji Allah sambil sujud, yang kata Nabi, la uhsinu hal'an, sekarang saya tidak tahu pujian-pujian tersebut. Tapi nanti di padang mahsyar ketika saya sujud di bawah arsy Allah, Allah akan ajarkan saya bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adab ketika kita ingin meminta kepada Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yang sebisa kita, ya. Yang sebisa kita. Sekali lagi, kalau Anda bisa bahasa Arab itu yang terbaik, pujian-pujian sebagaimana pujian Nabi, karena Nabi kalau muji itu pujian yang terbaik. Ya. Kalau kita tidak mampu, kita puji dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Allah Maha tahu apa yang kita maksudkan. Kita bilang, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau penciptaku, Engkau telah memelihara aku hingga saat ini, Engkau beri hidayah kepadaku, Engkau menyelamatkan dari segala musibah, Engkau, baru kita minta. Kemudian di antara adab dalam berdoa agar mudah dikabulkan, bersolawat sebelum berdoa. Bersolawat sebelum berdoa. Dalam hadis dalam Sunan Abi Daud, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Rasulullah mendengar seorang berdoa dalam salatnya, dia tidak memuji, mengagungkan Allah. Walam yusalli ala nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza,
Kata Rasulullah SAW, orang ini keburu-buru berdoa. Thumma da'ahu faqala. Rasulullah panggil dia, atau Rasulullah berkata, "Idza shalla ahadukum falyabda' bitamjidi rabbih jalla wa ala wa sana alaihi, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa." Kalau salah seorang dari kalian salat atau sedang berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Ini di antara urutan Nabi mengatakan memuji, bersolawat, minta kepada Allah. Memuji, bersolawat, minta kepada Allah. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah berdasarkan hadis ini, beliau ketika ditanya, bolehkah seorang ketika berdoa dalam sujud bersolawat kepada Nabi? Iya. Ketika seorang berdoa bahkan dalam sujud mengikuti aturan ini, ya, tidak jadi masalah. Kalau dia buru-buru dia langsung, tapi kalau dia tidak buru-buru, dia memuji Allah dalam sujudnya, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW dalam sujudnya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam salat maupun di luar salat, ya. Dalam sujud pun demikian. Makanya kalau kita lihat salat jenazah itu intinya mendoakan mayat kan, makanya tidak ada ruku, tidak ada sujud. Intinya kita mendoakan mayat. Apa yang kita baca? Kita baca takbir pertama, baca Al-Fatihah. Dan itu isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir kedua, kita bersolawat kepada Nabi. Takbir ketiga, kita minta kepada Allah. Takbir empat, minta kepada Allah. Jadi memang disetting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan sang mayat, dibuka dengan pujian, baca Al-Fatihah takbir pertama, takbir kedua bersolawat kepada Nabi, takbir ketiga baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu di antara adab bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh salawat panjang-panjang, boleh salawat dengan ringkas ya. Sallallahu alaihi wasallam misalnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini terserah mau panjang mau pendek, yang penting bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab doa adalah menghadap kiblat ketika berdoa, menghadap kiblat ketika berdoa. Sebagaimana dalam hadis ketika dalam perang Badar ya. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, lamma kana yaum Badr nazar Rasulullah sallallahu ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabu 319 rajulan fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi. Kata Umar ketika Rasulullah sallallahu perang Badar, Rasulullah sallallahu melihat pasukan kaum musyrikin 1000 orang. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin 319 orang. Maka Rasulullah sallallahu pun fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata, maka Rasulullah menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian Rasulullah SAW menjulurkan kedua tangannya, faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian dia pun berbicara dengan Rabbnya. Beliau berdoa, Allahumma anjiz lima wa'atani, ya Allah, ya kabulkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Terus Rasulullah berdoa sambil menghadap kiblat. Ini adab ya, seorang tidak menghadap kiblat tidak apa-apa tentunya, tetapi sunnahnya seorang menghadap kiblat ya. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Tadi kita sebutkan hadis-hadis Nabi SAW padang Arafah mengangkat kedua tangan sampai ketika tali kekang ontanya jatuh lepas dia pegang satu, tetap tangannya diangkat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam perang Badar Rasulullah SAW mengangkat apa? Kedua tangan. Jadi kita berdoa mengangkat dua tangan datang dalam banyak riwayat. Ada yang begini, ada yang sampai Rasulullah kelihatan apa? Putih ketiaknya, ada yang sampai Rasulullah angkat sampai tangannya saking tingginya Rasulullah angkat sampai tangannya menghadap ke bawah. Bebas aja ya, yang penting angkat tangan. Ada yang begini boleh. Dan orang sudah ya Allah boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mengangkat tangan ya. Jadi posisi seperti meminta. Ini adab dalam berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan Maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah malu dari hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika sang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, an yaruddahuma sifran, maka Allah mengembalikan kedua tangan tersebut kosong. Ya. Maka seorang kalau minta kepada Allah kemudian dia malu saking mulianya Allah, makanya Allah malu dan saking mulia. Kenapa? Kalau tidak memberi Allah malu kepada hamba. Kenapa? Bukan karena apa, tapi karena saking mulianya. Merupakan kebiasaan Allah adalah maha baik, maha memberi. Masa ada hambanya sudah mengangkat kedua tangan Allah tidak kabulkan? Masa ada hambanya sudah nangis-nangis Allah tidak kabulkan? Ya. Dia bilang demikian siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat kita semakin yakin Allah maha mengabulkan
Apa sih kalau Allah mau kasih antum apa susahnya sih? Gampang. Allah sudah kasih banyak orang. Allah ciptakan dunia ini, Allah enggak habis-habis asetnya. Kekayaan Allah tidak ada habisnya, ya. Dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, yadullahil mal'a, kata Nabi, tangan Allah penuh dengan kekayaannya. Allah kasih dari sejak Allah ciptakan sampai sekarang tidak berkurang sedikit pun. Kalau kamu minta sesuatu Allah mau kasih mudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beradab. Kemudian di antara adab dalam berdoa, yakin akan dikabulkannya doa. Ya. Dan juga menghadirkan hati ketika berdoa. Yakin dan menghadirkan hati. Jangan ketika berdoa pikiran kemana-mana. Allah Maha Tahu. Allah tidak melihat cuma postur Anda. Allah melihat juga isi hati Anda. Kata Nabi SAW, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kau yakin akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang hatinya lalai. Jangan kita berdoa pikiran kita kemana-mana. Atau amin, amin, amin. Tapi kita enggak tahu apa yang dibaca oleh imam kita mengaminkan. Atau kita baca cepat-cepat. Kita enggak tahu apa yang kita baca. Kita khusyuk, fokus sedang minta. Baca pelan-pelan aja. Baca cepat. Kan ada yang baca cepat, kita baca apa enggak tahu. Yang amin, 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 amin. Yang dia amin juga, yang imam juga enggak tahu baca apa karena sudah hafal. Tidak juga demikian. Kita baca dengan konsentrasi. Jangan baca dengan hati yang lalai. Sedang berdoa hati kemana-mana. Enggak. Hati fokus. Namanya fokus kan kita minta sama. Kalau kita minta kan kita fokus. Kita minta apa? Ya Allah, lunasi utang-utangku. Ya Allah, misalnya kita fokus. Ya Allah, saya utangku. Ya gimana? Cuma numpang lewat gitu ya? Enggak lah. Kita baca yang serius. Baca yang serius. Kalau perlu nangis, diulang ya. Makanya di antara adab doa adalah diulang ya. Yang pertama tadi kita sebutkan selain hati harus hadir, mukirna bil ijabah, yakin Allah mudah mengabulkan. Saya bilang tadi, apa susahnya bagi Allah untuk mengabulkan doa Anda? Kalau itu maslahat pasti Allah kabulkan, pasti. Ya. Tidak ada susah bagi Allah, tapi mungkin engkau melakukan satu penghalang atau mungkin tidak maslahat. Allah lebih tahu. Tapi maksud saya, kenapa maksudnya Allah, kenapa curiga Allah tidak kabulkan? Apa susahnya Allah mengabulkan doamu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya ringan bagi Allah. Kullu syai'in 'alaika yasir. Ya Allah, semuanya mudah bagi engkau. Tidak ada yang sulit bagimu. Idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Jika Allah mengendaki sesuatu tinggal bilang jadi maka jadilah. Apa susahnya? Tidak ada yang susah. Aset Allah tidak ada unlimited, tidak akan berkurang. Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala sa'idin wahidin." Fasa'uluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa min mulki syai'. Kalau seandainya kalian dari manusia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai orang yang hidup hari kiamat, jin juga, dari zaman iblis sampai jin yang terakhir lahir, semuanya berkumpul satu dataran, kemudian minta kepada Allah, semuanya minta seluruh, kamu ngomong satu hari ngomong, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, semuanya minta seperti itu, aku kabulkan semuanya, tidak ada yang kurang dari hartaku sama sekali. Tidak ada yang kurang dari kekayaan sama sekali. Allah tinggal kun fayakun, jadi maka jadi. Dia Tuhan. Bukan manusia yang asetnya terbatas. Kalau kita minta lama-lama berkurang. Oleh karenanya kenapa kita ragu-ragu? Kalau kita nggak yakin ya sudah nggak usah minta. Ente yakin. Kalau ente minta ya harus yakin. Boleh minta ragu, kok kasih nggak ada. Atau dalam hati siapa tahu berdoa dikabulkan. Jangan siapa tahu itu namanya kita kayak nyoba-nyoba. Jangan jadikan doa sebagai coba-coba. Itu nggak beradab namanya. Ente nyoba-nyoba kalau sama orang tetangga kaya, coba siapa tahu kita coba ketuk pintunya siapa itu tetangga. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ente ngapain ente coba? Memang susah bagi Allah untuk kasih ente. Gak ada yang susah. Cuma Allah mau atau enggak itu kan maslahat Allah yang lebih tahu.